beaten up over the things to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Halo teman-teman, di sini kami perwakilan dari kelompok 5 sebagai pembuka video kami, dan di sini kami berada di Museum Pendidikan. Oke, kita sekarang sudah berada di pintu masuk dari Museum Pendidikan ini. Penasaran seperti apa keseruannya? Ikuti perjalanan kami. Nah, semuanya kita sudah masuk ke dalam Museum Pendidikan Surabaya. Museum ini sebelumnya sebelum diresmikan pada tahun 2019 merupakan tempat gedung pendidikan pada zaman kolonial. Nah, gedung ini sendiri didirikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk yang digunakan untuk tempat belajar pada zaman dulu. Karena tahu sendiri pada zaman kolonial Belanda, pendidikan itu sangat sulit didapatkan, terutama untuk warga pribumi. Makanya Ki Hajar Dewantara berinisiatif membangun gedung ini sebagai tempat pendidikan, atau pada zaman dulu bisa disebut seperti sekolah teman. Ini merupakan dengan yang ada di dalam Museum Pendidikan. Jadi kalian tidak usah khawatir atau tidak usah bingung saat ada di dalam Museum Pendidikan, karena sudah ada denah-denah yang digambarkan di dalam Museum Pendidikan. Selain denah-denah juga di sini ada pemandu atau tour guide yang ada di dalam Museum Pendidikan. Penasaran kan seperti apa di dalam Museum Pendidikan? Mari kita lanjut. Di sini kami akan menjelaskan tahap-tahap pendidikan. Nah, di dalam pendidikan ada 4 masa tahapannya. Yang pertama yaitu zaman praaksara yang akan dijelaskan oleh rekan saya, dan yang kedua pada zaman kerajaan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Silahkan kepada rekan saya akan menjelaskan pendidikan pada zaman praaksara. Terima kasih. Untuk zaman praaksara. Zaman praaksara adalah zaman di mana manusia masih belum mengenal tulisan. Pada zaman praaksara ditandai dengan manusia yang menggunakan batu dan logam sebagai teknologinya, seperti bisa dilihat pada gambar di samping. Terlihat bahwa manusia masih menggunakan kayu bakar sebagai teknologinya. Pada zaman praaksara sendiri dibagi menjadi 2 zaman. Yang pertama ada zaman batu, yang kedua ada zaman logam. Selanjutnya seputar pengetahuan praaksara. Pada zaman praaksara ini sudah dimulai sejak zaman prasejarah, di mana keluarga menjadi peran yang sangat penting sebagai guru atau pengajar di lingkungan mereka. Proses pendidikan pada zaman prasejarah ini bermacam-macam. Lebih bersifat bagaimana cara guru-guru untuk mendapatkan makanan sebagai cara untuk manusia bertahan hidup. Selanjutnya, artefak dan perkakas praaksara. Pada masa ini belum tercatat temuan-temuan yang menyatakan adanya sistem atau institusi pendidikan. Zona ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Paleolitikum, yang kedua ada Mesolitikum, yang ketiga ada Neolitikum, dan yang keempat ada Paleometal. Sekian pengetahuan tentang zaman praaksara. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fariha Nur Fadila Al
sini saya akan menjelaskan pendidikan pada masa kerajaan. Seiring terbentuknya sistem pendidikan dalam masa kerajaan, peradaban dan teka-teki manusia berkembang dan menjadi lebih menarik berkat pertukaran pengetahuan dan sistem pendidikan yang dibawa dari bangsa lain, mulai dari aktivitas niaga, syiar agama, dan diaspora dari India. Kemudian pada zaman kerajaan ada lembaga pendidikan masa Hindu-Buddha, kurikulum bangsa, pendidikan pada masa Islam. Kemudian yang pertama adalah lembaga pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Di dalam lembaga pendidikan masa Hindu-Buddha ada beberapa pendidikan. Yang pertama itu padepokan. Calon murid berguru pada seorang sarjana resmi yang diakui oleh kerajaan. Yang kedua, ada pura, lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan oleh anggota keluarga dan yang ada orang yang ada di dalam kerajaan yang berpusat di kerajaan. Yang ketiga adalah nyantrik. Nyantrik atau berguru kepada sarjana baik yang diakui oleh kerajaan atau yang mempunyai padepokan. Yang keempat adalah pertapaan, mengikuti guru atau sarjana yang tidak memiliki padepokan untuk berkeliling menyebarkan pengetahuan bagi rakyat yang membutuhkan pengetahuan. Yang terakhir adalah keluarga. Ini adalah lembaga yang terakhir, pendidikan yang paling kecil bagi rakyat yang tidak punya pendidikan melalui lembaga pendidikan yang diakui oleh kerajaan maupun padepokan. Kemudian di sini ada kurikulum bangsa, pendidikan agama Islam. Bisa kalian baca di sini dan datang ke museum pendidikan yang berada di Surabaya. Oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya sudah berada di zona pendidikan masa kolonial. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Nah, pada pendidikan zaman kolonial yang dapat bersekolah itu hanyalah kaum-kaum pribumi yang elit dan juga keturunan dari anak Belanda itu sendiri. Nah, di sini juga ada beberapa peninggalan Belanda seperti alat ketik dan juga alat printer yang ada di depan situ. Seperti lampu metromat, di sini dapat diartikan bahwa pendidikan di saat itu atau persekolahan-sekolahan di saat itu kekurangan listrik, masih belum pesat untuk perkembangan listriknya, masih belum maju. Nah, pada sebelah ini ada alat ketik atau mesin ketik pada masa itu yang belum ada layarnya, sehingga pada saat itu masyarakat hanya bisa mengetik tapi tidak bisa melihat hasil dari apa yang telah diketik. Lalu kemudian di sini ada sepeda ontel, di mana pada saat masa kolonial para pesekolah dari masyarakat pribumi ataupun para pesekolah dari orang kolonial bahwa berangkat ke sekolah menaiki sepeda yang masih sederhana ini, yaitu sepeda ontel. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan di Indonesia masih belum begitu pesat, dan juga yang dapat bersekolah hanyalah kaum-kaum pribumi yang elit dan juga para turunan-turunan dari masyarakat Hindia Belanda itu sendiri, sehingga Ki Hajar Dewantara masih belum begitu terkenal keberadaannya. Halo teman-teman semuanya, di sini saya tengah berada di Museum Pendidikan. Kita sedang berada di zona kemerdekaan, di mana pada kemerdekaan ini halayak masyarakat Indonesia bukan lagi berperang, bukan lagi melawan seorang penjajah, bukan lagi melawan kolonial, akan tetapi halayak masyarakat Indonesia sudah memerangi bangsanya sendiri, sudah memasuki peperangan terhadap bangsa sendiri. Ya, di sini ada mesin hand press karya buatan dari Tiongkok yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, selanjutnya ada mesin ketik
yang digunakan administrasi sekolah pada kemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Selanjutnya ada kamus bahasa Belanda. Ada kamus bahasa Belanda dan ada juga ini mungkin komputer zaman dulu yang masih belum canggih sekarang. Yang selanjutnya, selanjutnya ada sepeda motor Zundap yang ada pada tahun 1965. Sepeda motor pada tahun 1965 masih sangat minoritas sekali dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seorang yang memiliki sepeda motor Zundap ini pastinya kaum pribumi yang memiliki kecukupan atau memiliki ekonomi yang tinggi. Yang selanjutnya ini ada pencetak foto, alat cetak foto atau mesin proyektor dari sekolah SMA Trimurti Surabaya. Berarti sekolah Trimurti Surabaya ini sudah sangat melegendari ya. Selanjutnya ini ada mesin stensil digunakan dalam kegiatan percetakan materi. Biasanya pada zaman kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan itu menggunakan cetakan naskah yang seperti ini, teman-teman. Kemudian ada meja pun sekolah. Ini alat yang digunakan biasanya pengumuman pada saat jam istirahat, pada jam pelajaran ini. Ini hibah dari pemberian dari SMA Trimurti. Selanjutnya ada sepeda impian. Sepeda pada zaman dulu yang digunakan oleh siswa-siswi tidak seperti sepeda-sepeda yang sekarang. Ini sepedanya. Dulu sedikit sekali masyarakat yang mempunyai sepeda seperti ini. Mungkin itu saja. Selanjutnya Kemudian di dalam museum pendidikan ini banyak koleksi dari zaman penjajahan, aksara sampai ke kemerdekaan. Di sini ada pensil, kemudian ada jangka, garis, lalu ini label registrasi. Di sini juga ada semua peninggalan zaman penjajahan. Kemudian di kanan saya ini ada beberapa koleksi buku-buku yang ada di Museum Pendidikan. Lebih lengkapnya kalian bisa datang ke sini dan melihat, mempelajari yang berada di Museum Pendidikan. cukup sekian vlog dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Halo, ya ayo pantun guys, pantun. Agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah dapat nilai 100? Bye bye.